Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita membahas vektor bagian resultan atau penjumlahan dua vektor ya. Nanti kita lihat seperti apa penjumlahan dua vektor itu. Kemudian nanti kita akan melihat juga bagaimana cara menentukan arah vektornya. Oke. Nah, sebelum ke sana, vektor itu apa? Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya mengenai pengenalan vektor ya, supaya teman-teman tidak bingung dengan apa yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kemudian contohnya seperti ini. Misalkan 5 meter ditambah 3 meter itu sama dengan 8 meter. Apakah ini merupakan besaran vektor? Tentu saja tidak. Karena apa? Berdasarkan definisi vektor, vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Sementara pada contoh yang pertama ini, 5 meter ditambah 3 meter sama dengan 8 meter, dia cuma punya nilai, tapi arahnya tidak punya. Jadi, ini merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Nah, bagaimana ini ya, tadi besaran skalar. Sekarang bagaimana dengan contoh ini? Nah, 7 meter ke arah timur ditambah 5 meter ke arah utara. Nah, ini adalah contoh besaran vektor ya, karena dia punya apa? Punya nilai ya, 7 meter arahnya kemana? Ke timur, 5 meter arahnya kemana? Ke utara. Berarti ini adalah besaran vektor. Nah, penjumlahannya tidak seperti menjumlahkan besaran skalar ya. Nah, misalkan kita gambarkan seperti berikut ya. 7 meter ke arah timur. Timur itu kan dari kiri ke kanan ya. 7 meter. Kemudian dilanjutkan dengan 5 meter ke arah utara. Utara itu adalah menuju ke atas. Ya. Dari sini 7 meter. Kemudian dilanjutkan ke atas. Ke utara sejauh 5 meter. Oke. Hasilnya yang mana resultannya? Hasilnya adalah dari titik awal ke titik akhir. Itu hasil penjumlahannya dari titik awal ini, oke, menuju ke titik akhir ini, titik ujung. Ya, misalkan ini tadi vektor A, kemudian yang ke utara itu adalah vektor B. Maka jumlahnya yang mana? Jumlahnya adalah yang ini, dari titik awal atau dari titik pangkal sampai ke titik ujung. Ini adalah jumlahnya ya. Oke, ini adalah vektor A ditambah vektor B. Oke. Nah, di sini kita punya sudut ya tentunya. Sudut itu diukur dari mana? Sudut itu diukur dari sumbu X positif ya. Ya, sini ada kemiringannya alfa. Kemiringan itu untuk mengukur apa? Ya, untuk mengukur arahnya ya. Untuk mengetahui arahnya itu berapa derajat terhadap sumbu X positif. Oke. Nilainya seperti apa? Ya, nilainya tentu saja menggunakan Pitagoras ya, karena ini adalah segitiga siku-siku ya. Jadi panjang vektor A atau 7 kuadrat ditambah panjang vektor B atau 5 kuadrat. Berarti akar 49 ditambah 25 adalah akar 74 atau sama dengan ya sekitar 8,602 ya. 8,602 meter, karena satuannya adalah meter. Nah, nilainya kita sudah punya nilainya. Nah, kita yang belum punya apa? Arahnya ya. Sekarang kita tentukan arahnya. Setelah nilai baru kita tentukan arahnya. Arah itu apa? Ya, kemiringan ini, kemiringan resultannya ya, kemiringan dari garis ini, vektor yang miring ini. Nah, kemiringan itu didefinisikan sebagai apa? Ya, delta Y per delta X ya. Delta Y per delta X ya. Ya, delta Y-nya yang mana? Ya, panjang vektor B per delta X. Delta X-nya adalah panjang vektor A. Oke, atau juga sama dengan tangen alfa ya, karena tangen alfa itu adalah depan per samping atau yang panjang B dibagi dengan panjang vektor A. Oke, berarti panjang vektor B adalah 5
dibagi dengan panjang vektor A adalah 7 ya. Maka alfanya adalah 35,53 derajat itu terhadap sumbu X positif ya. Ingat, acuan kita terhadap sumbu X positif, arahnya kemana? Arahnya ke kanan atas. Kanan atas. Oke, jadi penjumlahan vektor dengan penjumlahan skalar itu berbeda. Ini mohon teman-teman pahami ya, kalau kita menggunakan atau menjumlahkan dengan besaran skalar, ya langsung saja dijumlahkan ya. Tapi berbeda dengan besaran vektor, kalau kita menjumlahkan vektor, maka harus dipertimbangkan arahnya juga, tidak hanya nilainya. Nah, ini tadi ya, berlaku Pitagoras. Kemudian setelah itu, nah di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman bahwa arah vektor itu, ya, arah vektor itu diukur dari sumbu X positif yang di sebelah sini ya, sumbu X positif. Ini sumbu Y, ini adalah sumbu X yang mendatar. Nah, arahnya kita ukur dari mana? Dari sumbu X positif. Oke, arah vektor. Misalkan ini ya, arah vektor ini kita ukur dari mana? Ini kan ke kanan atas ya, kiri bawah ke kanan atas. Nah, arah vektornya atau besar sudut vektornya yang mana? Ya, yang mengapit dengan sumbu X, tentu saja yang ini, sumbu X positif. Oke, dari kiri bawah ke kanan atas itu di kuadran pertama atau di bagian sini ya, daerah sini. Atau X positif, Y positif, itu kiri bawah, kanan atas. Nah, besar sudutnya ini. Kemudian bagaimana kalau di kuadran kedua? Oke, arah vektornya dari kanan bawah ke kiri atas. Kanan bawah ke kiri atas. Nah, kemudian besar sudutnya yang mana? Besar sudutnya, ingat patokannya adalah dari sumbu X positif. Ya, dari sini sampai ke sini. Ya, dari sumbu X positif ke ini ya, ke arah vektor ini, ke vektor yang berwarna hijau ini. Itu kalau pada kuadran kedua. Bagaimana kalau pada kuadran ketiga? Besar vektornya, besar sudut vektornya yang mana? Dari mana ke mana? Ya tentu saja dari sumbu X positif sampai ke vektor ini yang berwarna orange ini. Ya. Dan yang terakhir, bagaimana kalau di kuadran keempat ya, seperti ini. Ya, ingat acuan kita selalu pada sumbu X positif. Tentu saja ini ya, dari sumbu X positif sampai ke sini. Nah, begitu cara kita menentukan arah vektor. Ini adalah suatu hal yang harus teman-teman pahami ya. Jika dia ke kanan atas, berarti dia berada di kuadran 1. Berarti kalau dia ke kiri atas di kuadran 2, kiri bawah kuadran ketiga, dan kanan bawah dia berada pada kuadran keempat. Nah, beginilah cara kita nanti untuk menentukan besar sudut vektor ya. Selalu acuannya adalah sumbu X positif. Oke, kemudian resultan vektor. Kita sekarang masuk kepada resultan vektor. Ada beberapa cara sebenarnya untuk menjumlahkan vektor, tapi pada video kali ini kita akan menggunakan cara yang lebih sederhana saja, cara yang lebih simpel. Resultan vektor itu artinya apa? Penjumlahan vektor ya. Penjumlahan daripada vektor. Nah, pertama yang kita bahas adalah resultan vektor yang segaris. Oke. Contohnya, misalkan kita punya vektor A, arahnya ke kanan, sejauh 4 meter misalkan, kemudian ada vektor B, ya, vektor B dengan arah ke kanan juga, sejauh 2 meter. Nah, kita mau menjumlahkan atau mau meresultankan vektor A ditambah vektor B. Nah, kita gambarkan dulu, berarti vektor A-nya seperti ini ya. 4 meter ke arah kanan, dilanjutkan lagi dengan vektor B-nya 2 meter ke kanan. Jadi, pertama tadi vektor A sejauh 4 meter ke kanan, kemudian kita jumlahkan lagi, kita sambung, istilahnya kita sambung dengan vektor B sejauh 2 meter ke kanan. Sama-sama ke kanan ya, berarti ini makin panjang. 4 meter tadi ini adalah 2 meter, sehingga ini ya, panjang
vektor A ditambah vektor B itu yang panjang ini. Vektor A ditambah vektor B ya. Nah, berarti vektor A ditambah vektor B sama dengan panjang vektor A. Sorry, ini adalah panjang vektor A tambah B ya. Berarti sama dengan panjang vektor A ditambah panjang vektor B. Berarti 4 meter ditambah 2 meter. Yaitu adalah 6 meter. Arahnya kemana? Ke kanan. Ingat, sekali lagi vektor itu harus punya nilai dan arah ya. Dalam contoh kita ini, nilainya adalah 6 meter, arahnya adalah ke kanan. Ingat teman-teman, ini adalah notasi panjang vektor ya. Teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya mengenai notasi dari panjang vektor. Kemudian, misalkan lagi contohnya seperti ini ya. Ada panjang atau ada vektor A arahnya ke atas sejauh 7 satuan. Kemudian vektor B itu 3 ke bawah, 3 satuan ke bawah. Kita akan meresultankan vektor A ya, vektor A ditambah vektor B. Nah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Bagaimana? Ya, vektor A ke atas ya sejauh 7 satuan. Ya, 7 satuan, kemudian dilanjutkan lagi ke bawah ya, ke bawah sejauh 3 satuan. Yang biru ini adalah vektor A sejauh 7 satuan, kemudian dilanjutkan ke bawah sejauh 3 satuan. Ya, seperti ini. Berarti ada yang sisa ya. Ada yang sisa di sini. Sisanya berapa? Ya, sisanya adalah ya tentunya ini panjang vektor A dikurangi panjang vektor B. Sisanya pasti 4 ya. 7 dikurangi 3. Yang biru ini kan sisanya. Ya udah, 7 dikurangi 3 adalah 4. Arahnya kemana? Ya ke atas, karena sisanya adalah yang biru. Yang biru ini kan ke atas. Ya, 4 satuan ke atas. Nah, sekali lagi, tadi bagaimana caranya? Ya, pertama kita punya vektor A ke atas, sejauh 7 satuan, kemudian dilanjutkan ke bawah sejauh 3 satuan. Nah, sisanya, hasil penjumlahannya adalah sisanya ini. Sisanya adalah 7 dikurangi 3 ya. Berarti 4. Arahnya ke atas. Karena vektor A-nya itu yang biru ini arahnya ke atas. Oke. Itu untuk resultan vektor yang segaris. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, misalkan kita punya 3 ya. Kita punya 3 vektor yang segaris. Ada vektor A 4 satuan ke kanan. Ada vektor B 2 satuan ke kanan juga, kemudian ada vektor C 7 satuan ke kiri. Nah, kita akan meresultankan vektor A, vektor B, dan vektor C ya. Nah, vektor A tambah vektor B tambah vektor C, ya bisa saja kita selesaikan dulu yang ini ya, vektor B tambah vektor C, kemudian nanti kita jumlahkan dengan vektor A. Oke. Ya, kita selesaikan dulu yang berada di dalam kurung ya, vektor B ditambah dengan vektor C. Vektor B-nya 2 satuan ke kanan seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan vektor C ya. Vektor C 7 satuan ke kiri. Nah, berarti sisanya yang mana? Ini ke kanan sejauh 2 satuan, dilanjutkan 7 satuan ke kiri. Berarti sisanya ya ini ya, 5 meter ke kiri. Teman-teman pasti sudah langsung paham ya. Ini ke kanan 2, kemudian dilanjutkan dengan 7 ke kiri sejauh 7 satuan. Berarti hasil resultannya adalah 5 meter ke arah kiri. Nah, kemudian ya udah kita lakukan setelah kita peroleh vektor B, resultan antara vektor B dan vektor C, ya kita resultankan lagi dengan vektor A. Vektor A itu adalah 4 satuan ke kanan. Kemudian vektor B plus C tadi adalah 5 satuan ke kiri ya, seperti ini. 5 satuan ke kiri, berarti sisanya yang mana? Sisanya adalah yang ini, 1 meter ke arah kiri tentunya. 1 meter ke arah kiri. 4 meter ke kanan dilanjutkan dengan 5 meter ke kiri. Berarti hasilnya adalah, hasil penjumlahannya adalah 1 meter ke kiri. Nah, itu kan tadi saya jumlahkan dulu B dengan C-nya. Bagaimana sekarang
saya jumlahkan dulu A dengan B, kemudian nanti hasilnya saya jumlahkan dengan vektor C. Coba ya, apakah sama hasilnya? Vektor A ditambah vektor B, 4 meter ke kanan, dilanjutkan dengan 2 meter ke kanan. Makin panjang ya, berarti 6 meter ke kanan. Itu hasil resultannya. Kemudian dilanjutkan dengan vektor C, kita jumlahkan dengan vektor C. Vektor C adalah tadi 7 satuan ke kiri ya. 7 satuan ke kiri seperti ini. Di sini sudah 6, berarti sisanya adalah 1 meter ke kiri. Sama hasil antara A ditambah penjumlahan B ditambah C dengan penjumlahan A dengan B kemudian dijumlahkan dengan C. Sama ternyata, berarti sifatnya adalah asosiatif. Oke, resultan vektor itu sifatnya adalah asosiatif. Bisa juga komutatif kalau antara dua vektor. Ini untuk vektor atau resultan vektor yang segaris. Oke, ada lagi resultan vektor yang saling tegak lurus ya, atau membentuk sudut 90 derajat. Bagaimana cara kita menjumlahkannya atau meresultankannya? Misalkan kita punya ini ya, punya vektor A 4 meter ke bawah. Oke, kemudian vektor B 2 meter ke kanan. Kita akan jumlahkan atau resultankan vektor A dengan vektor B. Berarti vektor A tadi 4 meter ke bawah dilanjutkan dengan vektor B 2 meter ke kanan. Nah, hasil resultannya yang mana? Ya, dari awal sampai ke titik ujung. Dari titik pangkal sampai ke titik ujung ini ya. Oke. Ini adalah vektor A, ini adalah vektor B, ini adalah vektor A ditambah vektor B atau hasil resultannya. Resultannya adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Ini berada di kuadran berapa? Kiri atas ke kanan bawah itu adalah di kuadran keempat. Teman-teman masih ingat ya tadi cara menentukan besar sudutnya? Kalau pada kuadran keempat selalu acuan kita pada sumbu X positif. Oke. Nah, yang pertama kita tentukan dulu nilainya. Nilai dari panjang vektor A ditambah vektor B ya, dengan menggunakan Pitagoras karena ini adalah 90 derajat. Berarti panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan. Berarti 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Itu adalah 16, akar 16 tambah 4 ya, berarti akar 20 itu adalah 2 akar 5. Itu untuk nilainya. Ingat, vektor itu punya nilai dan arah. Arahnya kemana? Arahnya adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Sudutnya berapa? Itu yang akan kita cari ya. Oke. Ini ada vektor A, ada vektor B, kemudian resultannya di sini yang miring ini. Kita akan menentukan berapa alfanya ya, alfa ini. Nah, saya bisa buat garis bantu seperti ini ya. Garis bantu seperti ini supaya lebih memudahkan kita. Nah, alfanya di sini berarti di sini juga alfa ya. Nah, di sini alfa, ini kan tadi berada di kuadran keempat ya. Daerah yang semua ini berada di kuadran keempat. Maka kita ukurnya dari mana? Sudut yang ini, sudut yang dibentuk oleh vektor A ditambah B, ya ukurnya dari sumbu X positif. Dari yang merah ini ya, dari sini ke sini. Berarti besar sudutnya berapa? Ya 360 derajat dikurangi dengan alfa. Alfanya kan di sini ya. Ini kan satu putaran penuh ya. Alfanya di sini, berarti yang merah ini berapa? Besar sudut yang merah ini. Ya 360 derajat dikurangi dengan alfa. Oke, kita hitung dulu alfanya ya. Alfa itu kan berarti ini sama aja dengan kita membandingkan dulu ya. Tangen alfa itu adalah panjang vektor A dibandingkan dengan panjang vektor B. Berarti 4/2 adalah 2, maka alfanya adalah 63,43 derajat. Ini bukan arah vektornya, ini bukan besar sudut vektornya ya. Ya. Nah, arah sesungguhnya mana? Arahnya ya 360 derajat dikurangi 63,43 derajat, yaitu 296,57 derajat. Arahnya kemana? Ke kanan bawah. Jadi sudut yang dihitung itu yang ini.
yang merah ini, bukan yang biru ini, bukan alfanya. Karena ini berada di kuadran keempat. Tadi kesepakatan kita di awal bahwa sudut pada vektor itu diukur dari sumbu X positif. Sumbu X positifnya dari sini. Dari sini sampai ke sini. Ini sehingga arahnya adalah ke kanan bawah dengan besar sudutnya adalah 296,57 derajat. Nah, kemudian ada resultan vektor yang bersudut. Artinya seperti apa? Ya, seperti ini. Misalkan kita punya punya vektor A yang miring. Ya, miring. Kemudian kemiringannya terhadap sumbu X positif itu 30 derajat. Ini kan dari kiri bawah ke kanan atas kan sumbu X ya. Berada pada kuadran pertama ya. Berarti sudutnya di sini 30 derajat dengan panjang vektornya adalah 6 satuan ke ini ya, ke kanan atas. Tahu-tahu dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian ada vektor B dengan 2 satuan ke kanan. Kita akan meresultankan vektor A dengan vektor B. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman masih ingat ya bahwa misalkan kita punya segitiga siku-siku seperti ini. Kita punya segitiga siku-siku, misalkan ini R, ini adalah X, ini adalah Y. Di sini misalkan ada theta ya. Nah, kalau sin theta itu apa? Ya, Y per R. Y per R berarti kalau sin tetanya diketahui atau kalau tetanya diketahui dan sisi miringnya diketahui, maka kita bisa cari Y ya. Y bisa kita nyatakan ke dalam R dikali sin theta. Nah, kalau cos theta itu adalah X per R. Kalau R-nya diketahui, theta-nya diketahui, maka kita bisa cari X ya. Maka X-nya adalah R dikali cos theta. Nah, ini nanti penting untuk kita menguraikan vektor yang miring ini. Karena kalau kita jumlahkan langsung vektor A dengan vektor B itu susah ya. Karena vektor yang memiliki sudut itu ya susah kalau kita resultankan dengan vektor yang lain. Jadi harus kita uraikan dulu terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y supaya nanti vektornya menjadi tegak lurus. Oke. Nah, kemudian ini ada vektor A, kemudian miringnya atau kemiringannya terhadap sumbu X adalah 30 derajat ya. Nah, supaya lebih memudahkan kita ya, saya ingin memproyeksikan ini vektor A ini terhadap sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Ini kan dari kiri bawah kanan atas atau ke kanan atas ya. Saya ingin memproyeksikan ke kanan dan ke atas. Kalau ke kanan dia ketemu seperti ini, kalau ke atas dia seperti ini. Sehingga yang tadinya miring seperti ini 30 derajat menjadi tegak lurus seperti ini. Ini adalah vektor A ya, ke atas dan ke kanan. Yang tadinya miring yang punya sudut 30 derajat menjadi ke atas ya, ke atas dan ke kanan. Ini tadi adalah 6 cos 30 derajat ya kalau sumbu X. Kalau sumbu Y-nya adalah 6 dikali sin 30 derajat. Ini adalah vektor A. Vektor A itu yang mana awalnya dari kiri bawah ke kanan atas menjadi ke atas dan ke kanan. Jadi yang ini tidak ada lagi yang miring. Berarti kita peroleh ke atasnya adalah 6 dikali sin 30 derajat. Ya, itu adalah 3 ya. 6 dikali setengah adalah 3. Kemudian ada lagi yang ke kanan. Ke kanan itu adalah ini 6 dikali cos 30 derajat atau 3 akar 3. Nah, dilanjutkan lagi dengan B. B sama-sama ke kanan ya. Berarti saya lanjutkan ke kanan sejauh 2 satuan. Ini adalah vektor B. Nah, resultannya apa? Dari titik awal ini sampai ke titik ujung ini. Titik pangkal ke titik ujung. Itu adalah resultan A, vektor A ditambah vektor B. Nah, ini kan kiri bawah ke kanan atas berarti berada pada kuadran pertama ya. Berarti sumbu X positifnya di mana?
Ya di sini. Saya buatkan seperti ini. Oke, sumbu X positifnya yang ini ya. Berarti alfanya di sini. Tadinya di sini, karena segitiga ini kongruen ya, dua segitiga ini kongruen, maka kalau alfa di sini berarti di sini juga alfa. Nah, ini sudah menempel pada sumbu X positif. Oke, berarti kita sudah bisa menentukan nilai dan arah ya. Nilai dan arahnya dari mana? Nilainya dari Pitagoras ya, karena ini sudah membentuk segitiga siku-siku. Arahnya ya nanti tinggal kita cari tangent alfanya berapa, karena ini berada pada kuadran pertama, kiri bawah ke kanan atas. Oke, panjang vektor A ditambah panjang vektor B ya, berarti 3 kuadrat ya, 3 kuadrat ditambah 3 akar 3 ditambah 2 kuadrat. Maaf, ini terjadi kesalahannya. Ini adalah panjang vektor A ditambah vektor B seharusnya. Ini juga seperti itu. Ini adalah panjang vektor A tambah vektor B seperti ini. Panjang vektor A ditambah vektor B seperti itu, berarti 3 kuadrat, berlaku Pitagoras ya, ke atas 3 kuadrat ditambah 3 akar 3 ditambah 2 kuadrat. Kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini, 7,7964. Ini kesalahan juga, berarti vektor A ditambah vektor B. Nah, hasilnya adalah 7,7964. Sekian, inilah panjang vektor ini ya, yang hijau ini. Panjang vektor A ditambah vektor B. Sekarang kita sudah punya nilai. Nah, sekarang kita tentukan arahnya. Arahnya adalah sama aja dengan tangent alfa ya. Tangent alfa adalah delta Y per delta X. Berarti tangent alfa, kita lihat yang berada pada sumbu X positif ya. Ini tangent itu apa? Depan per samping. Depannya kan yang ini ya. Yang merah ini kan sama dengan 3. 3 per samping. Sampingnya yang merah ini sama dengan yang atas ya. Berarti 3 akar 3 plus 2. Hasilnya adalah 0,41688. Maka alfanya adalah 22,63 derajat. Arahnya kemana? Kanan atas. Jadi kita sudah punya nilai dan juga kita sudah punya arah. Arah kanan atas dengan 22 derajat, 63 derajat terhadap sumbu X positif. Ini sumbu X positifnya ya, yang merah ini. Oke, sekian dulu video dari saya mengenai resultan vektor, dan salam matematika.